Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dan yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan sukacita kami datang mengunjungi dan menjumpai Bapak Ibu, Saudara semua. Bahkan mengundang dan mengajak untuk kita semua bersama-sama dapat menaikkan sukacita syukur kita di hadapan Tuhan. Memasuki bulan yang keempat, dan sudah di pertengahan bulan April ini, kita masih sehat, kuat, dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara kami dimanapun berada, baik yang sudah beristirahat di rumah, yang masih ada di dalam perjalanan, dan yang sampai dalam kesempatan ini masih beraktivitas. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menaikkan pujian, syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan kuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa,
segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, saudara, kita katakan pujian yang berikut bersama-sama, kita naikkan di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita sediakan hati kita untuk membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan.
dalam kesempatan ini. Haleluya, haleluya. Air sungai dari Allah penuhkanku. Air sungai dari Allah mengalir dalamku. Air sungai dari Allah puaskanku. Air sungai dari Allah kerinduanku. Air sungai dari Allah penuhkanku. Air sungai dari Allah mengalir dalamku. Air sungai dari Allah puaskanku. Air sungai dari Allah kerinduanku. Haleluya. Urapi pikiran, hati, dan roh kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu yang kami akan baca, dengar, dan renungkan dalam kesempatan ini. Urapi hamba-Mu. Biar kami semua yang mendengar beroleh berkat dari nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Sumber segala kasih karunia, kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih untuk membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita. Kalau saudara sementara dekat dengan Alkitab atau handphone saudara yang ada Alkitab elektroniknya, saya membacakan dari kitab Mazmur 145 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Sekali lagi, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mau mendengar, mau merenungkan, dan mau menghidupi nasihat firman Tuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah topik atau judul renungan nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini demikian. Jauhilah sikap orang fasik, tetapi hiduplah mengasihi Tuhan. Sekali lagi, judul atau teks atau renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini, saya memberi judul demikian. Jauhilah sikap hidup orang fasik, tetapi hiduplah mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih dimanapun berada dalam kesempatan ini,
Dari satu ayat yang kita membaca, penulis kitab Mazmur mengingatkan kita bahwa hidup dalam kefasikan adalah hidup yang tidak disukai, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Hidup orang fasik adalah hidup yang Allah tidak berkenan, yang Allah tidak sukai. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya adalah kesukaan yang diinginkan oleh Tuhan. Kesukaan yang tentu diharapkan Allah dari kehidupan setiap umat ciptaan Tuhan. Saudara, kita tahu orang fasik itu sama seperti kita. Dia hidup, dia juga adalah manusia. Dia sehat, dia kuat. Tetapi dalam sikapnya, dia adalah seorang yang menampilkan sikap yang Allah tidak sukai. Itu sebabnya orang fasik pasti dibinasakan Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih, mari pikirkan dan renungkan hal berikut ini. Yang pertama, orang fasik mendengar firman Tuhan tetapi tidak menghidupinya dalam kehidupannya. Orang fasik mendengarkan juga firman Tuhan, membaca juga firman Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar nasihat firman Tuhan yang memerintahkan dia untuk lakukan yang terbaik, dia tidak lakukan. Ketika firman Tuhan menasehati dia untuk jangan lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak dengar dan tidak lakukan itu. Lalu ketika orang fasik mendengar firman Tuhan, buatlah dan kerjakanlah yang terbaik dalam hidupmu. Maka orang fasik pasti tidak mengerjakan dan tidak melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Orang fasik mendengar firman Tuhan tetapi tidak menghidupinya dalam kehidupannya. Yang kedua, orang fasik tahu ada Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas jagat raya, yang berkuasa atas segala isinya, bahkan yang berkuasa atas kehidupan manusia, termasuk atas hidupnya. Tetapi orang fasik selalu tampil dalam sikap yang tidak membutuhkan Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan dalam hidupnya. Orang fasik bukanlah orang bodoh. Orang fasik itu bukanlah orang yang terkebelakang pendidikannya. Tetapi kebanyakan orang fasik itu adalah orang yang cerdas. Dia tahu ada Tuhan. Dia sadar ada Allah yang maha kuasa. Tetapi dia selalu menampilkan sikap seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya Allah tidak suka kepada orang-orang fasik. Itu sebabnya Allah tidak berkenan kepada orang-orang fasik. Sehingga kitab Mazmur 145 ayat 20 itu berkata, orang fasik pasti dibinasakan oleh Tuhan. Mari pikirkan dan renungkan hal yang ketiga. Orang fasik sadar bahwa kekuatannya sangatlah terbatas, tetapi selalu mengandalkan kekuatan serta kemampuannya dalam hidup ini. Dia tampil sebagai seorang yang sombong. Dia mengedepankan keangkuhan hidup. Padahal dia tahu kekuatan dan kemampuannya sangat terbatas. Dia bukanlah manusia yang maha kuasa.
Dia tahu, dia sadar bahwa kekuatannya betul-betul terbatas. Tetapi orang fasik menampilkan kesombongan dalam hidupnya. Dia mengandalkan kekuatan, dia mengandalkan kemampuannya. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, jauhilah sikap orang-orang fasik. Karena Alkitab, firman Tuhan katakan, Allah akan membinasakan mereka. Karena Allah tidak berkenan, Allah tidak suka kepada orang-orang yang menampilkan hidup dalam kefasikan. Tahu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menghidupi firman Tuhan. Tahu ada Allah yang maha kuasa, tetapi dia tampil seperti orang yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia pun sadar bahwa kekuatannya terbatas, tetapi dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dia hidup dalam kesombongan. Mari memikirkan dan merenungkan hal berikut tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, hidupnya akan dipelihara Tuhan. Hidupnya akan dijaga Tuhan. Hidupnya akan disertai Tuhan. Hidupnya akan diberkati Tuhan. Hidupnya akan dituntun Tuhan. Mari pikirkan dan renungkan bersama hal yang berbicara mengenai orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti suka mendengar nasihat firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Kesukaannya adalah mendengar nasihat. Karena dia tahu jika bukan karena nasihat firman Tuhan yang menuntun dia, dia pasti akan berada di jalan yang salah. Dia sadar jika bukan firman Tuhan yang menuntun dia, maka dia akan tersesat jalan hidupnya. Dia akan melangkah ke jalan yang Allah tidak sukai. Orang yang mengasihi Tuhan pasti menanti-nantikan nasihat firman Tuhan dalam hidupnya. Sebab dengan nasihat firman Tuhan, dia akan melangkah, dia akan mengerjakan banyak hal, dia akan melakukan banyak hal, dia akan berbuat banyak hal yang terbaik sesuai dengan yang Allah inginkan bagi anak-anak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti suka mendengar nasihat firman Tuhan. Hal yang berikut, orang yang mengasihi Tuhan, dia sadar juga bahwa kekuatan dan kemampuannya sangat terbatas. Tetapi dia hidup berserah, mengandalkan Tuhan, serta berharap kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia sadar bahwa kekuatan dan kemampuannya sangat terbatas. Dia tahu, dia sadar, jika bukan karena kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang memampukan dia, yang menuntun dia, yang menyertai dia, dia pasti akan lelah, dia pasti tidak akan kuat, dia pasti akan kalah menghadapi kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti dipelihara Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan, pasti ditolong Tuhan, sehingga meskipun dia berjalan dan melangkah menghadapi banyak persoalan, kesulitan, pergumulan dalam hidupnya, tetapi dia berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan tetap melangkah dan dia akan beroleh kemenangan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang berikut, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berusaha, yang berjuang untuk mengasihi sesamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin terlalu banyak orang yang membenci, yang tidak suka, yang menyakiti, yang merencanakan kejahatan
dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berusaha bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesamanya. Apakah sesamanya adalah orang-orang yang sama seperti dia berperilaku baik, ataupun mungkin orang-orang yang berperilaku jahat dalam kehidupannya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berjuang dan berusaha mengasihi sesamanya. Yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan tampil dalam sikap kerendahan hati. Jika seorang berkata dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tampil dalam kesombongan dan kecongkakan, berarti dia bukan orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti akan tampil dalam sikap kerendahan hati, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Baik bagi orang-orang kuat, juga bagi orang-orang yang lemah. Dia akan tampil dalam sikap kerendahan hati. Itu sebabnya Alkitab katakan, Kitab Mazmur 145 ayat yang ke-20 itu berkata, orang yang mengasihi Tuhan pasti dipelihara Tuhan, pasti dijaga Tuhan, pasti disertai Tuhan, dan dia akan menikmati keberkatan Tuhan. Ingat 4 hal tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang suka mendengar nasihat firman Tuhan. Ketika dia dengar firman Tuhan yang memerintahkan dia untuk lakukan sesuatu, dia pasti lakukan. Ketika dia mendengar firman Tuhan yang melarang dia untuk tidak lakukan sesuatu, dia pasti akan taat. Ketika firman Tuhan berkata, ayo kerjakan yang terbaik, buat yang terbaik, dia pasti akan lakukan itu. Karena kesukaannya adalah mendengar nasihat firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sadar bahwa kekuatan dan kemampuannya terbatas, tetapi dia tetap berserah. Dia mengandalkan Tuhan dan berharap dalam pertolongan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sesamanya. Bukan hanya dalam lingkup keluarganya, tetapi orang-orang di luar dia. Bukan hanya orang-orang yang satu keyakinan dengan dia, tetapi orang-orang di luar keyakinan atau orang yang berbeda keyakinan dari dia sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan pasti berusaha untuk tampil dalam sikap rendah hati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kesempatan di mana kita mendengar nasihat firman Tuhan dari kitab Mazmur 145 ayat yang ke-20 itu, ingatlah bahwa kita harus berusaha menjauhi sikap orang fasik, tanggalkan sikap kefasikan, tetapi jadilah seorang yang mengasihi Tuhan, berusahalah selalu untuk mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Berjuanglah senantiasa untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah berjanji, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan dibinasakan seperti orang fasik, tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Kiranya nasihat firman Tuhan ini menjadi nasihat terbaik bagi kita. Kiranya nasihat firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita, sehingga baik esok, lusa, dan selanjutnya kita akan berjuang dan berusaha untuk menanggalkan dan menjauhi sikap orang-orang fasik, tetapi terus berjuang untuk hidup mengasihi Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dapat menghidupi nasihat firman Tuhan ini. Roh Kudus meremakan nasihat firman Tuhan itu dalam pikiran
dalam hati dan dalam roh kita. Mari kita sediakan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dalam sikap doa saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita katakan pujian kita, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam sikap doa Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian ini bersama-sama dengan menundukkan hati kepada Allah. Kita berdoa berharap supaya Tuhan beri kita kemampuan, memampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami semua, kami boleh ada dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan yang merendahkan hati di hadapan-Mu, yang Engkau beri kesempatan untuk menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat-Mu buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengajar dan mengingatkan kami dalam kesempatan ini bahwa Engkau tidak berkenan kepada sikap kefasikan dari umat-Mu, tetapi Engkau pasti menjaga, memberkati, melindungi, dan memelihara hidup dari anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati.
Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, buatlah kami semua, keluarga besar Philadelphia, dan saudara-saudara kami yang ikut bersama menyaksikan kebersamaan kami ini. Buatlah kami untuk jadi seorang anak Tuhan yang hidup sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Mampukan kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Karena Engkau berjanji, Engkau akan memelihara, menjaga, memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kesempatan ini juga kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, baik yang sudah di rumah, mereka yang ada di perjalanan, bahkan yang masih beraktivitas. Tuhan, Engkau menolong kami semua. Jaga lindungi Tuhan hidup kami. Pelihara kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Jauh dari rancangan jahat manusia, dari rancangan kuasa kegelapan. Sungguh hidup kami terpelihara dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami ingat dalam doa saudara kami yang sementara terbaring karena sakit, baik di rumah, mungkin juga di rumah sakit. Dari tempat ini kami bersyafaat, Tuhan jamah pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, biar kekuatan dan kesehatan seperti hari-hari di mana mereka ada dalam lawatan Tuhan, mereka dapat menikmatinya. Berkati para medis yang menanganinya, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan, mereka yang sementara ada dalam masalah dan persoalan, yang sementara mengalami kesulitan dalam hidupnya, Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Bukakan pertolongan-Mu, berikan pertolongan-Mu kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat melewati persoalan, kesulitan dan masalah itu, dan mereka tampil menjadi pemenang. Berkati usaha pekerjaan dari setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami profesi yang berbeda-beda, baik yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pedagang yang berwira swasta, yang Engkau percayakan sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, bahkan karyawan yang bekerja. Tuhan, berkati kami semua. Ingatkan supaya kami melakukan apa yang harus kami lakukan dengan cara yang terbaik. Ingatkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan dan berharap dalam anugerah-Mu. Bahkan ingatkan supaya kami tidak lupa bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Semua rencana yang direncanakan anak-anak Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami semua untuk kami melangkah dan menghidupi rancangan terbaik Allah di dalam setiap rencana yang kami telah buat. Kami juga ingat dalam doa kami ya Tuhan, saudara kami yang ada di luar kota ini. Mereka yang sementara ada di luar daerah, bahkan bagian dari keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, yang sementara ada di luar negeri. Tuhan, jagai lindungi hidup kami semua. Biarlah kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Hidup kami ada dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingat juga saudara-saudara kami yang ada di luar daerah ini, yang sementara bergumul, berjuang atas situasi sulit yang mereka hadapi, karena banjir, karena badai, karena puting beliung, tanah longsor, gempa bumi. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, jagai mereka semua Tuhan, biar mereka tetap berharap dalam pertolongan-Mu. Engkau yang menaungi mereka dalam kasih-Mu. Kami percaya mereka adalah milik kepunyaan Allah. Engkau akan tetap menaungi mereka dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, para pemimpin kami di negeri tercinta ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para pejabat di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun, aparat yang menjaga negeri kami, baik tentara, polisi,
bahkan unsur-unsur yang lain di negeri kami ini yang memiliki kesempatan untuk mengerjakan dan berbuat yang terbaik untuk hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberkati mereka, beri mereka semangat, kekuatan, beri mereka sehat, sehingga mereka melakukan semua tugas mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingat kerukunan umat beragama, baik di daerah kami, bahkan di daerah-daerah yang lain di negeri kami tercinta ini. Tuhan, biarlah kami satu dengan yang lain, meskipun kami berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, kami akan tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini. Kami akan menghargai, menghormati setiap anak bangsa di negeri ini. Kami tidak akan saling mencemooh, kami tidak akan saling merendahkan, tetapi kami membangun hidup bersama sebagai anak bangsa di negeri kami Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat saudara kami yang ikut bersama menyaksikan tayangan ini. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan mereka, kami percaya Engkau sanggup mengerjakan yang terbaik, memelihara hidup mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua rumah-rumah agama, rumah-rumah di mana setiap umat-Mu bersekutu dan datang menyembah Tuhan, di sana kami akan melihat dan merasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kami semua, sehingga kami dapat menampilkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur dalam kesempatan ini Engkau memberi kami waktu yang sama untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Engkaulah jawaban dalam setiap doa dan harap kami, karena Engkaulah Allah yang berkuasa baik di sorga dan di bumi. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, saya mengajak kita untuk naikkan satu pujian lagi. Jika Bapak Ibu Saudara tahu pujian ini, kita akan naikkan bersama-sama. Pujian ini adalah pengalaman atau kesaksian dari kehidupan yang pernah dirasakan sementara bergumul dan berjuang menghadapi situasi dan kesulitan dalam hidup. Tetapi Allah buka jalan, Allah nyatakan pertolongannya, dan Allah menggenapi janjinya. Haleluya, haleluya. Ku tak ragu kan Kau Tuhan yang setia memimpin hidupku. Ku tak ragu kan kasih-Mu, sebab Kau Allah yang setia. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, lebih dari yang kupikirkan. Kau membuatku diberkati sepanjang jalan hidupku. Kau sungguh baik, sungguh ajaib, tangan kuasa-Mu, oh Bapa yang baik. Tiada yang terjadi tanpa Kau peduli, sebab Kau Bapa-Ku yang sungguh ajaib. Kau sungguh baik, sungguh ajaib, tangan kuasa-Mu, oh Bapa yang baik. Tiada yang terjadi tanpa Kau peduli,
Haleluya. Dari gedung Philadelphia, kami akan tetap menaikkan doa kami untuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jangan patah semangat, jangan lari dan tinggalkan Tuhan. Sekalipun kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini, di dalam tangan Tuhan tersedia jalan keluar terbaik dalam hidup kita. Sekali lagi dari gedung Philadelphia ini, kami berdoa dan memperkatakan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa dalam kesempatan berikut.